aku Andini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Warmadewa. Ayahku adalah bos, tapi tidak seperti bos pada umumnya. Ayahku memiliki usaha kaca di bidang instruksi. Di usaha kaca keluarga kami, ayahku adalah seorang yang dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena keahliannya yang luar biasa. Setiap pagi sebelum karyawan datang, beliau sudah berada di kantornya, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan setiap alat siap digunakan, setiap material tersedia dengan kualitas yang terbaik. Apa sih yang buat ayah spesial? Beliau menguasai setiap proses dari awal hingga akhir, dari memilih kaca, memotong dengan presisi milimeter, hingga teknik pemasangan yang rumit. Semuanya ayahku kuasai dengan sempurna. Aku juga masih ingat, dulu suatu ketika ada karyawan muda yang kesulitan untuk memotong kaca tempret. Bukannya marah, tapi ayahku memberitahu caranya dan mengajarkan dengan sabar, step by step. Expert power ayah tidak hanya terlihat dari kemampuannya, tetapi dari cara beliau membagikan ilmu. Setiap karyawan diajari tidak hanya what to do, tetapi why to do it. Mengapa jenis kaca ini harus dipotong dengan cara tertentu, dan mengapa teknik ini akan lebih aman. Pengetahuan ayah tentang kaca sangat mendalam. Beliau bisa membedakan kualitas kaca hanya dari suara ketika diketuk, atau tahu karakteristik setiap jenis kaca, dan menguasai teknik-teknik yang bahkan tidak diajarkan di sekolah formal. Dampak positifnya, usaha keluarga kami seperti sekolah kehidupan. Karyawannya tidak hanya bekerja untuk digaji, tetapi mereka benar-benar belajar dan berkembang. Banyak juga yang awalnya hanya tenaga kasar, tetapi sekarang sudah menjadi ahli kaca yang kompeten. Motivasi tim datang secara alami. Mereka melihat bagaimana ayah menghormati proses, mencintai craft, dan tidak pernah berhenti belajar. Ini menular menjadi semangat tim yang luar biasa. Yang paling menyentuh, meskipun ayahku adalah pemilik usaha, beliau tidak pernah merasa paling tahu, masih mau belajar dari anak muda tentang teknologi terbaru, dan juga masih terbuka pada ide-ide yang baru. Ayahku membuktikan bahwa expert power yang sejati bukan tentang menunjukkan siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana keahlian bisa menjadi jembatan untuk mengangkat orang lain menjadi lebih baik. Kepemimpinan seperti inilah yang dibangun di atas kompetensi, keteladanan, dan kemurahan hati yang akan selalu dikenang dan diwariskan. Kepemimpinan seperti ini melampaui sekadar hubungan atasan dan bawahan. Ini tentang menghargai proses, menghormati keahlian, dan membangun kepercayaan melalui kompetensi. Expert power mengajarkan kita jadilah ahli di bidangmu, turun langsung dan bagikan ilmumu. Kepemimpinan sejati lahir ketika orang-orang mengikutimu, bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka percaya. Sekian penjelasan gaya kepemimpinan expert power dalam kehidupan nyata yang saya alami. Terima kasih, bye-bye!